Hari ini, aku belajar kembali tentang siapa kita sebagai bangsa. Di sebuah bangunan bersejarah ini, aku mencoba memahami arti dari Pancasila. Bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya hafalan 5 sila. Ia adalah pandangan hidup yang mengajarkan kita bagaimana bersikap, bagaimana menilai benar dan salah, bagaimana hidup berdampingan dalam keberagaman. Indonesia berdiri kokoh karena satu hal, kita berbeda namun tetap satu. Aku membuka Al-Quran, membaca perlahan, meresapi makna di dalamnya. Ada kedamaian, ada keheningan yang menyejukkan. Lalu aku bersujud, memohon petunjuk kepada Tuhan. Di negeri ini, semua orang bebas beribadah. Ada yang menuju masjid, gereja, pura, kelenteng, dan vihara. Semua dilindungi, semua dihargai. Disinilah ideologi bangsa bekerja. Pancasila mengajarkan kita beriman, sekaligus menghormati mereka yang berbeda keyakinan. Fondasi moral kita dimulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dari iman, lahirlah akhlak dan kemanusiaan. Saat berjalan melewati berbagai pengunjung, aku melihat wajah-wajah yang berbeda namun hidup rukun berdampingan. Kita menghargai sesama bukan karena kita mengenalnya, tetapi karena ia manusia yang berhak diperlakukan adil, sopan, dan beradab. Sila kedua mengingatkan bahwa kemanusiaan lebih luhur dari kepentingan pribadi. Keadilan, empati, dan penghormatan satu sama lain. Itulah nilai kemanusiaan sejati. Lawang Sewu bukan hanya bangunan, tapi saksi sejarah yang menyimpan cerita panjang bangsa. Dari kerajinan tangan, motif batik, hingga budaya lokal, semua mencerminkan kekayaan Indonesia. Persatuan bukan berarti harus sama, justru karena berbeda kita menjadi luar biasa. Beberapa etnis, banyak bahasa, ragam tradisi. Namun tetap satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Indonesia tidak dibuat dari keseragaman, Indonesia dibuat dari keberagaman yang saling menguatkan. Saat menatap layar ponsel, aku melihat berita, komentar, perdebatan yang tak pernah berhenti. Sebagian tersetuju, sebagian menolak, sebagian marah, sebagian membenarkan pendapat sendiri. Disinilah Pancasila membimbing kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, melainkan ruang untuk bermusyawarah. Kita belajar mendengar, berdiskusi, lalu memutuskan dengan bijak. Kerakyatan bukan tentang siapa paling keras, tetapi siapa yang paling bijaksana. Ketika sila pertama hingga keempat diamalkan dalam kehidupan, maka terwujudlah sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan untuk petani di sawah, untuk pedagang yang bekerja keras, untuk anak muda yang berharap masa depan, untuk semua yang ingin hidup layak. Ideologi Pancasila ingin kita bergerak menuju keadilan, bukan sebagian, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Hari ini aku tidak sekedar berkunjung ke Lawang Sewu. Aku berjalan menelusuri nilai-nilai bangsa, dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, hingga keadilan. Semua terangkum dalam satu nama, Pancasila. Pancasila bukan sekedar tulisan dalam buku pelajaran. Ia hidup dalam tindakan kita sehari-hari. Selama Pancasila melekat di hati rakyatnya, Indonesia akan tetap berdiri tegak, merdeka, dan bermartabat. Itulah Pancasila, itulah ideologi bangsa, itulah Indonesia.